Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas negara Brunei Darussalam. Nama resmi negara Brunei Darussalam, kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Sultan, ibu kota Bandar Seri Begawan, luas wilayah lebih kurang 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 400.000 jiwa itu pada tahun 2015. Agama Islam 64%, Buddha 14%, Kristen 10%, Konghucu dan lainnya ada 12%. Suku bangsa ada Melayu 65%, Tionghoa 20% dan suku Dayak 15%. Mata uangnya ada dolar Brunei, bahasa Melayu dan Inggris. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Kemerdekaan 1 Januari 1984 dari kekuasaan Inggris. Secara astronomis, negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat 30 bujur timur. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di sebelah utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Sekarang A, potensi alamnya. Adapun potensi alam Brunei Darussalam sebagai berikut. 1. Kawasan daratan di Brunei didominasi kenampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian timurnya. 2. Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar. 3. Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar. 4. Negara ini dikenal dengan sebutan negara petrodolar, yaitu sebagai penghasil minyak bumi. Sekarang B, iklim. Brunei Darussalam beriklim tropis lembab, suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Ketika bertiup angin muson barat daya yang lembab, yaitu pada bulan Mei sampai Oktober, Brunei mengalami musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan November sampai April, yaitu saat bertiup angin musim timur laut yang kering. C. Kegiatan ekonomi. Ini ada 3. Yang pertama ada industri. Industri minyak merupakan industri utama negara Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam, penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di daratan dan di lepas pantai. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala, Belai, Ampar, dan Jerundong. Industri utama yang kedua yang diberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri,
Brunei merupakan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Yang kedua, ada perdagangan. Komoditas ekspor Brunei Darussalam yang utama adalah minyak bumi dan gas alam. Tingginya nilai ekspor Brunei Darussalam menjadikan negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi di Asia Tenggara. 3. Pariwisata. Bentuk pariwisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya. Misalnya, kehidupan masyarakat terapung di daerahnya disebut dengan kota air dan istana Kesultanan Brunei yang dihiasi lapisan emas di kubah utamanya. D. Sosial budaya. Penduduk Brunei Darussalam didominasi oleh suku Melayu, sebagian besar tinggal di perkotaan. Bahasa resminya adalah Melayu. Lebih dari 60% beragama Islam. Mulai tahun 1945, Brunei resmi menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Dengan demikian, seluruh kekuasaan berpusat pada seorang sultan. Sultan juga dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Pengabdian kepada raja merupakan dambaan setiap rakyat Brunei. Yang E. Kerjasama. Kerjasama internasional yang dimiliki oleh Brunei Darussalam adalah WTO, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.